Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Fatimah. Duduk siap. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Di kelompok kalian ada yang tidak masuk tidak? Iya. Masuk semua? Alhamdulillah. Untuk meningkatkan rasa keluarga negaraan, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silakan semuanya berdiri. Sekarang kita biar gembira, kita SDN dulu ya. Tangan liputan bulan bertepuk. Tangan liputan bulan berpegang wajahmu. Tangan liputan bulan berpegang wajahmu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Liputan bulan, liputan ke atas. Liputan bulan, liputan ke bawah. Liputan bulan, liputan ke kanan. Liputan bulan, liputan ke kiri. Nah, anak-anak, di pembelajaran coding ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial atau AI. Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Kemarin kita belajar tentang apa? Belajar tentang 4 kemampuan komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Yang keempat, ya, berpikir algoritmik. Nah, di bab selanjutnya kita akan belajar mengenai kecerdasan artifisial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan menyimak, murid dapat menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial yang meliputi definisi, karakteristik, dan cara kerjanya. Yang kedua, melalui kegiatan teliti KA atau kecerdasan artifisial, murid kalian maksudnya ya, mampu mengidentifikasi macam-macam kecerdasan artifisial. Sebelumnya, kalau misalnya kalian di internet, di Google mungkin sering mendengar kata AI, ya. Nah sama aja di bahasa Indonesia kan KA, kecerdasan artifisial. Manfaat pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, otomatisasi tugas-tugas rutin dan berulang sehingga menghemat waktu. Yang kedua, peningkatan dalam analisis data dan pengembalian keputusan cerdas. Yang ketiga, mengembalikan keputusan berdasarkan informasi yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Yang keempat, penerapan solusi yang dapat menangani permasalahan kompleks dan pendekatan baru untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir, menciptakan interaksi yang lebih responsif dan memuaskan.
Sebelumnya Ibu izin foto dulu ya. Siapa ya? Mbak. Izin foto ya, Mbak. Lihat ini, Mbak. Ini, Mbak. Jaga pulang. Melakukan itu dengan wajahnya tetap wajah normal, namun bajunya diganti dengan kainnya dan latar belakangnya juga diganti. Ya, nih akan dimasukin kode-kode apa agar game itu jalan. Dan yang keempat, kolaboratif. Nah, seperti ini ya. Kalian nanti akan dibagikan LKPD dan kalian mengerjakannya secara kelompok. Jadi itulah kolaboratif atau kerjasama. Dan yang terakhir, pemecahan masalah. Rencana kegiatan kita hari ini adalah yang pertama kerja kelompok dengan cara Ibu akan membagikan LKPD. Yang kedua, observasi. Jadi selama mengerjakan kelompok, Ibu akan menilai keaktifannya, ya. Dan yang terakhir, nanti setelah selesai Ibu akan memberikan asesmen secara individual. Selanjutnya nih, tadi kita udah lihat gambar Iqbal ya. Ya, ternyata laptop itu bisa dengan hanya memberikan wajah Iqbal bisa menggantinya. Cerdas nggak tuh laptopnya? Cerdas. Sekarang apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu nggak? Ya, AI katanya atau bahasa Inggrisnya. Menurut Stuart Russell dan Peter Narwick 2021, AI atau KA adalah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang kedua, program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Apa bedanya kecerdasan manusia dengan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan? Kira-kira yang lebih pintar manusia apa KA? KA yang lebih pintar? Yang bikin KA siapa? Kira-kira yang jadi lebih pintar manusia apa KA? Manusia. Kalau kamu nanya Google, bisa jawab nggak? Berarti yang lebih pintar Google atau KA apa manusia? Yakin kita manusia? AI. Yang lebih pintar AI. Manusia apa AI? Siapa yang jawab manusia yang lebih pintar? Ayo jangan malu-malu. Kayak 3 orang. Siapa yang merasa KA yang lebih pintar? Siapa? Ayo. Nah, sisanya ya berarti lebih banyak kan KA yang lebih pintar ya. Oke, kita bahas satu-satu. KA bedanya dengan kecerdasan manusia. Kalau KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Nah, kalau manusia bisa berpikir sendiri, memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Makanya kalau ada manusia pintar tapi nggak punya perasaan, berarti itu seperti mesin nggak? Mesin. Sedangkan manusia itu harus punya perasaan. Ya. Yang kedua, kalau KA itu belajar
data dan program yang diberikan. Jadi yang ngajarin KA itu siapa? Manusia, kasih data. Tapi kalau manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Yang ketiga, hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Dia nggak mengerti apa-apa kalau nggak dikasih tahu itu. Sedangkan manusia bisa memahami konteks yang luas. Dan yang terakhir, KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Kalau KA punya perasaan nggak? Sedih gitu. Ada yang pernah ngobrol sama ChatGPT nggak? ChatGPT, udah pernah? Pernah ngerasain, pernah bilang kamu lagi gimana gitu? Pernah? Kamu nanya apa ke ChatGPT? Oh, ChatGPT, kamu lagi senang apa sedih? Lalu dia jawabnya apa? Oh, katanya saya tidak memiliki perasaan. Berarti kalau ada manusia yang punya perasaan, berarti dia seperti mesin. Ya. Dari sini yang lebih pintar KA apa manusia? Manusia. Karena manusia punya perasaan, manusia punya kreativitas. Ya. KA itu pintar karena diberi data. Kita juga sebagai manusia bisa pintar kalau rajin belajar. Jadi dari sini dapat disimpulkan KA atau kecerdasan artifisial adalah mesin cerdas atau alat yang membantu mempermudah pekerjaan manusia. Ada mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Kayak manusia nih, manusia ada yang cerdas, ada yang tidak cerdas atau kurang informasi, ya, bukan tidak cerdas ya. Semuanya cerdas kalau punya informasi, kalau diberikan informasi. Seperti KAK itu juga nggak cerdas kalau nggak diberikan informasi. Nah, cara kerja mesin cerdas adalah bisa belajar dan dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Yang kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Aspek adaptasi, kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kalau mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pengambilan keputusan, kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Kalau mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Jadi selalu dibantu sama manusia. Nah, di sini ibu punya gambar. Coba perhatikan. Yang pertama, kalkulator. Mesin cerdas apa non cerdas? Tidak cerdas, non cerdas. Kalau handphone yang zaman dulu tuh, cerdas apa tidak cerdas? Tidak, ya. Coba handphone zaman dulu bisa buat ngerubah handphone tadi nggak? Tidak. Yang ketiga, ini gambar apa sih? Mobil. Udah otomasi. Otomasi itu artinya tidak perlu disetir sama kalian. Udah kalian tangannya gini, kalian tidur, nanti tiba-tiba udah nyampe. Ya, berarti masih cerdas apa tidak cerdas? Cerdas. Yang keempat, gambar apa itu? Motor Vespa. Kira-kira cerdas apa tidak cerdas? Tidak cerdas. Yang kelima di bawahnya, gambar apa itu? Ya, alat buat ngepel ya, atau e-robot. Cerdas apa tidak cerdas? Cerdas. Kenapa bisa disebut cerdas? Karena dia bisa bergerak sendiri. Kalau kotor, dia bisa nyuci sendiri. Kalau udah selesai ngepelnya, dia masuk lagi ke rumahnya, ngebersihin dirinya sendiri. Dan dia itu bisa diprogram setiap jam berapa dia ngepelnya. Selanjutnya, blender. Cerdas apa tidak cerdas? Tidak cerdas, karena harus dibantu oleh manusia. Selanjutnya, gambar mesin cuci. Kira-kira kalau mesin cuci yang ini cerdas apa tidak cerdas? Cerdas. Kalau mesin cuci cerdas dengan tidak cerdas, bedanya adalah kalau cerdas dia bisa menyesuaikan. Oh, ini baju kotor banget, kasih sabunnya segini. Gambar yang terakhir, gambar apa itu?
Cerdas apa tidak cerdas? Tidak. Kenapa tidak cerdas? Karena masih memerlukan perintah manusia. Sekarang Ibu akan bahas satu-satu macam-macam kecerdasan artifisial berdasarkan cara kerja dan tugas yang dilakukan. Ada 7. Pengenalan suara. Yang kedua, pengenalan suara. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami. Yang ketiga, pengenalan dan pemrosesan gambar. Yang keempat, agen otonom. Yang kelima, deteksi afektif. Yang keenam, pengembangan data untuk prediksi. Dan yang ketujuh, generatif. Sekarang Ibu akan bahas satu-satu ya. Natural Language Processing atau NLP atau pemrosesan bahasa alami adalah AA yang bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia, digunakan dalam penerjemahan otomatis, chatbot, dan analisis dokumen. Contohnya, aplikasi Google Translate. Nah, kita masukkan ya. Bahasa Inggrisnya? Lagi. Misalnya, minum. Oh, mau dirubah aku. Saya pakai di sininya tetap bahasa Indonesia. Di sininya pengen bahasa Jepang Bu. Japanes. Ayo, terima kasih misalnya. Bahasa Jepangnya apa ya? Terima kasih ya. Terima kasih. Arigato. Yang kedua, speech recognition atau pengenalan suara. Pengenalan suara NLP diterapkan pada kata yang diucapkan termasuk ponsel pintar, asisten pribadi, dan layanan perbankan berbasis percakapan. Digunakan dalam asisten virtual dan chatbot yang menerima perintah suara. Contohnya, Google Doc bisa mengetik sendiri. Ibu pencet tools, dari tools Ibu masuk ke voice type, lalu di sini katanya Ibu ganti menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, dengerin nih ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Udah? Udah, kita sini. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama mereka tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, harimu rebut kembali. Ya, tepuk tangan. Jadi tanpa kita capek nulis, dia bisa ya. Tadi ada yang nggak menulis, mungkin suaranya Aska kurang keras ya. Keren nggak? Pernah nyoba nggak? Ya, jadi kita nggak usah sampai ngetik. Yang penting suaranya jelas di dekat speaker laptopnya. Nanti dia bisa mendikte atau menulisnya. Dan yang ketiga, image recognition dan processing atau pengenalan dan pemrosesan gambar. AA yang bisa mengenali wajah, tulisan tangan, dan gambar. Digunakan untuk pemindaian paspor, deteksi pengen tahu nih ini apa ya? Nah, ini kita kalau punya gambarnya, kita ambil, kita ini kan, lalu kita masukkan ke Google-nya. Google, sininya, maka akan keluar. Dikasih tahu sama dia, oh ini namanya buah tempedak. Dikasih tahu. Jadi kamu kalau menemukan sesuatu bisa dimasukkan ke sini. Nah, inilah yang namanya image recognition atau pengenalan dan pemrosesan gambar. Yang keempat, agen otonom. Agen otonom adalah AA yang bisa bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan manusia, mencakup teknologi KA yang biasa
biasanya digunakan kendaraan pintar, robot rumah tangga, perangkat lunak otomatis, dan drone militer. Contohnya mobil Tesla yang bisa mengemudi sendiri. Ya, mobilnya ada yang mengendalikan nggak? Selanjutnya, deteksi wajah. Jadi KA itu bisa tahu ini orang marah apa orang lagi senang, lagi bahagia, itu bisa dengan dideteksi wajahnya. Jadi bisa tahu dia senang apa enggak nih seninya. Yang keenam, penambahan data untuk prediksi. Ibu biasa belanja di Shopee. Nah, di Shopee ketahuan nih belanja ibu apa aja. Jadi kalau ibu buka Shopee, ketahuan yang dibelanjanya nih kosmetik ya. Nah, ketahuan. Jadi kalau ibu buka Shopee, ntar yang keluar yang sering ibu klik. Nah, itulah data mining for prediction atau penambahan data untuk prediksi. Dan yang terakhir adalah KA generatif atau KA generatif itu merealisasikan imajinasi yang tadi gambarnya Iqbal ya. Pertanyaannya dari yang sudah Ibu jelaskan, mengapa kita perlu mempelajari KA? Biar tahu, terus apa lagi? Biar berpengalaman, apa lagi? Menambah pengetahuan. Terus apa lagi? Menambah ilmu, mempermudah kehidupan, mempermudah Pak? Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mempelajari kecerdasan artifisial? Caranya dengan cara yang 7 tadi. Ya, kawan apa lagi? KA generatif, apa lagi? Ya, apa? Ya, selanjutnya Ibu punya misi. Ya, yang akan Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, tulis nama kelompok dan anggotanya. Yang ini yang kata ini Jepang.
Selanjutnya adalah presentasi LKPD. Prosesan bahasa alami. Yang pertama pemrosesan bahasa alami. Ada yang sama? Ada yang sama? Nomor 1 pemrosesan bahasa alami yang katanya Google Assistant. Yang kedua, Suno. Pengenalan suara. Pengenalan suara. Yang ketiga, Dan pemrosesan gambar. ya lanjut. Yang keempat, Next ya, selanjutnya, kelima pengembangan data untuk prediksi. ya selanjutnya terakhir, Agen otonom. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau masuk kepada refleksi. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita belajar tentang apa? Prosesan 7 cara pemrosesan cara kerja AI. Lalu apa hal yang ingin dipelajari lebih lanjut? coding program. Membuat program. Pembelajaran yang menyenangkan hari ini apa? Mengenal tentang AI. Mengenal tentang cara kerja AI. Oke, selanjutnya apa yang ingin diubah oleh kamu setelah mempelajari cara kerja AI? Apa yang ingin diubah? Bekerja dengan AI. Ya, bekerja dengan AI dengan lebih memudahkan pekerjaan manusia. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan asesmen.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk semangat motivasi belajar hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Silakan Fatimah pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.